mengimbaskan di sana. Ya, terkait dengan Dapodi, memang ini sekarang belum rilis Bu ya, belum rilis yang baru. Tapi kemarin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita evaluasi. Ya, terutama kita harus istilahnya mengikuti, kita mempunyai pimpinan yang baru, Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang baru. Beliau sangat konsen sekali atas data, ya. Dan sekarang pun sudah ada aplikasi yang baru, ya, Garut Hebat itu. Kemarin kami Abdi sendiri dipinta data untuk jenjang Pondikmas, ya. Ternyata datanya ya gitu teh, ya. Jadi setiap tahun kita mengadakan konsolidasi, terasa tidak ada imbasnya Bu, ya. Terasa tidak ada imbasnya. Kenapa? Banyak sekali sekolah-sekolah yang hanya mindsetnya itu per tanggal 31 Agustus itu saja. Coba cek aja. Ya. Dilihat di semester genap tidak pernah sinkron sama sekali. Jadi sebelum tanggal 31 Agustus tahun berjalan dia sinkron. Kenapa? Mindsetnya BOSP kan? Wah, sian menggunakan BOSP. Setelah itu beres, pleng, tepi ka ayeuna tahun ajaran mau baru tidak pernah sinkron sama sekali. Imbasnya kenapa? Nanti lihat aja. Pas rilis baru Dapodi untuk jenjang kober, lihat aja jenjang kober. Tidak akan ada menu lulus di situ. Ibu kelabakan di situ. Balik lagi kan ke dinas, kan mung hiji. Ini kalau misalnya 42 kecamatan harus diluluskan oleh kita semua, repot Pak Bu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tadi kata Ibu Kasih, kita sekarang sadar akan data. Semuanya Arkas, ya, BOSP, Saran, Sarpras, dan lain sebagainya. Itu berawal dari mana? Sadari dulu itu. Berawal dari data. Ibu misalkan dapat BOSP tanpa data, bakal ujug-ujug masuk ke rekening? Enggak mungkin. Ya, apapun itu. Ya, kita contohkan gini Bu. Ya, Ibu silakan, kita akan nggak akan buka Dapodi. Kita nggak akan buka Dapodi. Tapi kita akan sepil satu persatu, ya, permasalahan-permasalahan yang biasanya kerap terjadi di situ. Silakan Ibu catat, lalu nanti imbaskan ke teman-teman yang lain. Dicontohkan Bu. Contoh kita dari penamaan sekolah saja. Ya, dari penamaan sekolah, contoh Bu. Ini kober. Di sini ada PAUD An-Nur dan PAUD Anggrek An-Nur. Apakah sudah jelas jenisnya apa? PAUD ini apa? Jenisnya apa? Kober, TK, TPA, atau SPS? Ya, dari situ aja dulu. Itu harus, pada ini mudah Bu. Ini mudah. Terkadang tidak ada belakangnya, Nurul Huda saja. Bingung, dia jenisnya apa? Kober, SPS, TPA, atau TK? Karena apa? Berpengaruh Bu nantinya. Ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu imbasan, kalau misalkan di teman-teman atau di kecamatannya masih ada penamaan yang seperti ini, ya, tolong minta registrasi terbarunya, sok kirintunkeun ka Abdi. Nanti kita akan rubah sesuai dengan jenis penyelenggaranya apa. Itu tidak bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, registrasinya aja. PDF kan ke Abdi. Ibu nggak usah on inking ke Garut, nggak usah Bu. WhatsApp saja, gampang. Ya, itu. Tolong imbaskan itu. Jadi penamaan ini kita pengen satu persepsi lah gitu. Ya kober, TK ya TK, SPS ya SPS, TPA ya TPA. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yayasan. Yayasan ini masih banyak yang memang belum ngerti ya tentang yayasan. Kenapa? Yayasan itu penting. Yang pertama untuk penambahan PTK baru. Yang kedua, persetujuan NU PTK. Terkadang Bapak Ibu sunguzon kadinas. Pak, abdi teh tos dilusasi ngajukan NU PTK, nah betul di approve. Padahal abdi tiap minggu pun habis kita approve semua. Ternyata itu approve yayasan yang belum. Jadi Ibu setelah Bapak Ibu mengajukan di operator sekolah, itu harus dulu di approve operator yayasan, baru masuk ke dinas. Itu ya.
tolong untuk yayasan ya cek dulu di bawah naungan yayasan apa itu harus jelas ya, harus jelas. Ya tadi cek di sini salah satu saja kita tidak ini ya. Nah ini sudah jelas, misalkan di sini ini di bawah yayasan Al-Majaniyah Garut Selatan, ini sudah jelas. Tapi masih banyak lagi yang kosong. Yayasannya tidak jelas. Jadi si sekolah itu di bawah naungan yayasan mana itu sudah jelas. Itu harus jelas. Ya. Ya, secara teknis mungkin ini bakal panjang. Cuman kalaupun misalkan Bapak Ibu catat dulu, kalaupun misalkan konfirmasi saja ke kami untuk Pak pengajuan NPWP apa, nanti kita akan kirimkan file-file yang harus Bapak Ibu uploadkan. Mungkin yang di sini juga sudah banyak lah yang pernah mengajukan NPWP dan itu. Dan itu pasti panjang. NPWP muncul, registrasi operator yayasan, memasukkan sekolah naungan baru, Bapak Ibu bisa memasukkan PTK baru. Ya, itu salah satunya. Lalu selanjutnya Bu, itu dari nama lembaga. Yang kedua, kita langsung saja ke Sarpras. Nah, Bapak dan Ibu, kamari abdi ngadondon Sarpras kosong, hampir kosong semua untuk Kijang Pangul. Dan datanya itu hanya kuantitas bukan kualitas. Hanya kuantitas, yang penting tidak invalid. Sinkron saja, bisa kan? Tetapi datanya apakah itu valid atau tidak, kita belum tahu. Ya, termasuk tanah dan lain sebagainya. Tanah itu harus jelas. Bapak Ibu punya tanah itu milik, bukan milik, hibah, wakaf atau apa, itu harus jelas. Bu. Nanti berpengaruhnya ke apa? Kebantuan. Nanti pas disurvei ternyata nggak punya tanah, tidak boleh punya tanah, berapa luasnya berapa ratus meter, ternyata pas disurvei tidak ada. Ya, jadi harus jelas. Tanahnya milik, bukan milik. Lalu yang tersedianya berapa, yang sudah dibangun berapa, itu sudah jelas, sudah kode. Bangunannya berapa, ya? Kita setiap solisasi itu selalu menyampaikan hal-hal tersebut. Entah Bapak Ibunya mengantuk atau apapun itu, biasanya yang di sini yang ngerti, Bu, ya. Pas pulang ke rumah, apalagi kena motor, keanginan, hilang lagi. Biasanya. Jadi makanya tolong Bapak Ibu tulis, tapi insya Allah mau ada dia mah. Mau beda juga tuh. Itu ya di Sarpras. Tolong Bapak Ibu lengkapi. Kami pengen lengkapi dari mulai Sarpras dan prasarananya. Piraku di satu kelas dan di kelas lain kosong umunan naon. Pasti kan ada alat mainan, ada kursi atau lesehan gitu kan, pasti ada mainan yang lainnya. Alat peraga dan sebagainya itu jarang diisi. Ya. WC dan lain sebagainya kan piraku WC unggul. Emang ada gayung, nggak ada ember, ya, itu tolong Bu, ya. Dan biasanya, punten, maaf, ya, kita kembali lagi, maaf. Kita tidak pernah melarang satu orang memegang beberapa lembaga, tidak pernah melarang, ya. Asalkan Bu, asalkan yang ditunjuk oleh kepala sekolah itu bertanggung jawab atas data sekolah yang mereka pegang. Tetapi yang kita rasakan, yang kita lihat, ya, tidak semua memang. Yang satu orang memegang beberapa lembaga itu beda datanya dengan yang satu orang fokus di satu lembaga. Silakan saja. Bisa Abi bohong, enggak. Nanti cross check dengan Arkas juga sama. Itu bakal beda. Karena apa? Fokus. Misalkan gini, Abi megang satu lembaga, itu akan fokus Bu. Di situ aja. Tanya ke kepala sekolah, Bu, ada perubahan apa-apa. Itu fokus. Tetapi beda dengan yang satu memegang beberapa lembaga. Jadi iya kagawean wincan. Apalagi sekarang buka off, asal aja. Entry-nya, nama, grupnya, terapi, rumah itu asal kelihatan dari situ, kelihatan. Cuma kan kita nggak bisa satu-satu informasikan, tidak. Nah, mulailah dari situ, ya. Sekali lagi, tidak melarang, tidak pernah melarang, ya. Dibolehkan. Dan apa yang paling penting, ada fungsi kontrol dari kepala sekolah, itu yang jelas. Kita tanya, bisa kumpulan gini, Bu, kepala sekolah sekarang berapa peserta didik? Alah, harus kita ke operator sekolah. Itu jawabannya. Serabi. Kepala sekolah aja nggak tahu siswanya berapa.
Yang double aja, Bu, iya lah, resta ini Bu. Hela, ya teh kayak orang terus kendala ke operator, kan nggak tahu. Hanya tahunya jumlah saja. Bapak Ibu kepala sekolah harusnya tahu by name, by address-nya. Kalau dilihat kepala jumlahnya sama Bu, misalkan ada 10, ternyata namanya beda. Iya ayah di itu, kemudian itu ayah di dia. Secara jumlah itu sama 10 misalkan, tetapi secara by name, by address belum tentu sama. Makanya Bapak Ibu kepala sekolah khususnya kalau misalkan yang operatornya memegang satu orang memegang beberapa lembaga, tolong kontrol. Bukan kumaha encep, kumaha neng sekarang. Jangan Bu. Nanti apa? Imbasnya tadi Bu kasih bilang imbasnya bukan ke operator sekolah, tetapi pas sinkron itu bertanggung jawab siapa? Kepala sekolah. Di kemudian hari, amit-amit ada apa-apa, Bapak Ibu tidak kontrol, siapa yang kena? Kepala sekolah. Ya. Kami di sini bukan menakut-nakuti karena Abi sudah merasakan hal itu. Ya, terutama masalah siswa. Kemarin booming lah, nggak usah dijelaskan jenjang apa itu. Ya, sekarang kan mengerucut lagi mau juga sama. Tadi Bu kasih sudah spill hal itu. Ya, nah. Tolong Bapak dan Ibu, sekali lagi, tugas Bapak Ibu kepala sekolah khususnya kontrol operator sekolah. Dan operator sekolah pun harus humble, ya, sharing akan data dapur Ibu ini teh ngobrol. Jangan ada orang operator sekolah asa aing teh ya kan, asa penting teh jangan seperti itu. Ya. Kita satu paket di situ, satu sekolah itu paket saja itu. Kemajuan itu ada bukan hanya oleh kepala sekolah, tapi di lembaga tersebut, di satuan lembaga tersebut. Ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan siswa, ini kebanyakan tentang siswa. Yang pertama Bapak Ibu, ini untuk meluluskan, kemarin ramai, Pak, iya Abi meluluskan ayeuna SD tos nelponan, Ibu tenang. Meluluskan siswa itu nanti tunggu rilis dapodik baru ulah ayeuna. Ya. Yang TK itu nanti diluluskan secara sistem otomatis yang ada di kelompok B. Untuk koper ada yang lulus otomatis, ada juga yang tidak. Itu ada menu lulus nantinya. Hati-hati yang untuk koper jangan pilihannya dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, itu tidak bisa ditarik oleh jenjang SD. Logika saja berjalan. Kalau dikeluarkan berarti siswa itu putus sekolah. Ya, bukan mutasi, bukan. Kober harusnya kan berjenjang kan? Kober mutasi ke TK. Itu mutasi namanya. Ya. Nah, lalu selanjutnya, untuk kober kan tidak ada kelompok usia kan? A, B, itu usianya mau campur jadi masalah. Tetapi ini kamar Abi riuh. Tentang TK itu TK sudah kita bosen gitu kan. TK itu sudah berdasarkan kelompok usia, ulah sieun teu cair sertifikasi. Sama halnya dengan apa? SD. Contoh Bu SD. SD kelas 1 penerimaan baru misalkan itu ada 20. Kelas 2 cuman 5. 4, 3, 4, 5 itu ada 20. Sieun teu cair ya, karena sertifikasi ini kelas 2. Karena ada 5 orang. Diturunkan Bu, multi kelas genep TK kelas 2 mungkin tidak. Tidak, sama halnya dengan TK. TK sudah berdasarkan usia 45 kelompok A, 56 kelompok B. Kamari Pak punten ieu bade lulus ke SD mangga Bu kadata sarombel Bu 35 orang. Da patut tiasa di kelompok B kan bisa cek satu bisa. Gitu kan? Bisa Bu. Ya. Tolong camkan itu. Lihat dulu ya. Oleh operator sekolah, lihat kontrol oleh operator sekolah. Share di shot mana yang usianya 4 sampai 5 dan 5 6 itu berdasarkan kelompok A, kelompok B berdasarkan usia. Itu untuk TK. Tetapi kalau misalkan masih ada saja ya, orang tua kan kita nggak tahu Bu. Terluluskanlah karena ibu sudah berdasarkan usia, sudah betul berdasarkan usia. Kan luluskan oleh sistem. Tetapi orang tuanya mau si siswa tersebut masih tinggal di TK 1 tahun lagi, nggak apa-apa.
Ibu konfirmasi ke kami untuk diaktifkan kembali di TK tersebut. Tidak bisa oleh ibu. Gitu. Ya. Atau sebaliknya, yang teka kemot ke ibu ke bapak, gitu kan, usianya di kelompok A, tapi pengen lulus. Sekarang TSD karena 5 tahun 6 bulan per 1 Juli kan sudah bisa. Nah, itu insya Allah Bu Abi nanti diluluskan. Tetapi logikanya kan gitu, kalau misalkan lebih dari 2 atau 3, wah iman dihajar. Gitu ya. Kalau 1, 2 itu udah, ya namanya manusia Bu tidak luput dari kesalahan pengentrian data. Karena data itu kan dinamis. Dinamis, tidak bisa kita sekarang Abi ngasihkan data misalkan, Pak minta data, kasihkan data. 1 jam berikutnya itu bisa berubah data itu. Karena dinamis. Ya. Nah, terkait dengan hal itu Bapak dan Ibu, lalu pengentrian data siswa. Ibu fokus, nih hati-hati. Ibu fokus ke kartu keluarga. Ya. Ibasnya nanti ke bos juga, kasihan Bapak dan Ibu. Ya. Lalu yang kedua, setelah di entry Dapodi berdasarkan kartu keluarga yang valid dan update Dukcapil, setelah Bapak Ibu sinkron, tolong jangan diantepkan. 1, verbal. Verbal itu tidak bisa dilepaskan dengan data Dapodi. Ya, Ibu sudah paham untuk kriteria untuk mau masuk BOSP itu, masuk di Dapodi, masuk di Rombel, valid Dukcapil, terbit NISN. Terbit NISN itu harus valid Dukcapil. Cek residu. Di verbal PD cek residu. Nih kita contohkan Pak Bu, ini residu masih banyak. Hapunten, ini bukan kita mau ngisi saja Bu kasih ya, bukan. Ya. Ini Al Hidayah mana? Kelompok kalau masalah. Ya. Nah ini kita cek atas nama Azril. Ini dicek nggak? Lihat. Logis nggak? Nama Azil Alfarizki dengan nama ibu kandung yang identik sekali. Yang satu ada di Kobar Al Hidayah, yang satu sudah berada di SD Kemenag. Ini kasihan Bu. Ku Kobar maka cover BOSP, ku MI pun berdasarkan ini sebetulnya harusnya di MI nih. Berdasarkan usia Bapak dicek harusnya di MI. Di SD, ini sudah usia SD, tetapi masih terdata ada di Kobar Al Hidayah. Hah? Ini yang terlalu Bu, saya buka. Nah, gitu. Jadi tolong Bapak Ibu cek residu. Ya, cek residu, perbaiki. Tadi suruh Bu Kasih bilang tolonglah jujur. Walaupun di situ di verbal PD itu ada fitur pengeluaran siswa tercatat ganda. Itu operator bisa mengeluarkan ya siswa yang ganda yang tercatat ganda di sekolah yang lain, tetapi disitulah Bu butuh kejujuran dari Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya nama, tetapi raganya betul-betul ada di situ. Kalau nama gampang bisa di mana-mana, tapi raganya di mana? Ya, itu bisa. Jadi tidak usah boleh Ibu bantu oleh dinas boleh. Di verbal PD pun Bapak Ibu bisa di situ mengeluarkan siswa yang tercatat ganda. Misalkan ternyata Kobar Al Hidayah ini misalkan ada ganda dengan Kobar yang lain. Dan siswa tersebut berada di Al Hidayah, itu langsung saja di pengeluaran siswa ganda. Nanti secara cleansing oleh pusat, nanti di Kobar yang satunya itu akan dihapuskan. Gitu. Dan ini harusnya per tanggal 31 Agustus harus beres. Sayang kan? Ini nggak akan tercover BOS Bu. Nah kan, misalkan Bapak Ibu nantinya jangan bertanya-bertanya lagi. Misalkan dia, Bapak Ibu mempunyai siswa 100 orang, ya ternyata tercover BOSP hanya 50 orang. Jangan bertanya, nah Pak, atau ke Ibu Kasih, Bu nah Abi buat 50, cek residu verbal PD. Yakin di situ. Tidak terbit NISN, apa? Ibu kandung dan sebagainya.
Dan tolong cek nama ibu kandung di kartu keluarga, jangan lihat yang daftar atasnya, tetapi yang bawahnya. Punten, banyak sekali yang terjadi perceraian dan apapun itu, lalu terjadi permasalahan antara orang tua, biasanya dihapus nama ibu kandung naku, nama ibu sambung. Tetapi di Dukcapil itu tidak bisa dirubah nama ibu kandung. Sampai kapanpun, almarhum pun nama ibu kandung tetap itu, tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah. Dami ngewa tuh Kak, urut pemajikan, tegas saya hapusnya, tidak bisa. Di kukumaha oge. Tetap nama ibu kandung. Itu yang banyak terjadi, Bu. Jadi korbannya kenapa? Ya anak. Ya. Banyak besar permasalahan-permasalahan. Ya. Lalu selanjutnya di rombel dan lain sebagainya, itu mah udah Bapak Ibu sudah paham, udah tahu ya. Di rombel pembelajaran dan sebagainya, PTK yang di TK sertifikasi juga sama halnya 24 jam dan sebagainya. Lalu apa lagi ya? PTK, oh iya, ini PTK, di PTK ya. Oke Bapak dan Ibu, kita masih menemukan banyak sekali yang kepala sekolah PLT. Kamu nu ASN, PLT dipakai. P3K di SD mana, PLT dipakai. Harus definitif dong, ya. Jadi Bapak dan Ibu, tolong Saudara ABOG sekarang waktunya Bapak Ibu perbaiki semua kualitas data dan sebagainya, ya. Terutama untuk jenjang PAUD, ya, PAUD itu keseluruhan ya. Tolong jangan asal sekarang, ya. Kita kejar tuh yang forma SD SMP, kita kejar bahwa kita bisa loh menyamai mereka dengan SDM. Kita yakin Bu, Bapak Ibu bisa, SDM kita mampu loh. Oh itu PAUD enggak, sama semua. Yang penting apa? Rasa tanggung jawab dan kejujuran itu. Tanggung jawab akan data. Yang penting bisa sinkron, orang PLT kan enggak bisa Bu, PLT itu waktunya itu 3 bulan. Setelah itu harus ada definitif. Ya. Tolong cek semuanya. Kira aku itu PLT seumur-umur. Itu kan? Ada BOSP cair, Pak. Nah, jangan itu. Kadinya apa ya akhirnya? Karena BOSP semuanya. Kan kumulatif Anda politik itu semuanya. Kita berpikir jangan itu loh gitu kan. Tolong kita buka lah semuanya. Kita di zaman yang memang kita tidak bisa ada bahwa lagi tidak bisa seperti itu, ada bahwa lagi nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap mengikuti zaman dan ABOG mengikuti perkembangan dan mengikuti apa yang dimau pimpinan sekarang. Imbasnya kan abi ya, padahal dah setiap tahun kita selalu menyampaikan hal ini, itu kan? Ya, tolong Bapak dan Ibu penilik, Ibu pengawas, rekan-rekan yang ada di sini, kami yakin Bapak dan Ibu di sini bisa mengimbaskan apa yang kami sampaikan, terutama nanti Pak Wida menyampaikan arkas. Kalau udah podik ya sama gitu-gitu kan ya Bu, ya kita tidak akan berbeda, tapi kita nggak bisa nanti rilis baru, tapi kemungkinan tidak akan ada yang beda jauh, ya. Cuma ada tadi akun sekarang ada Autentikor nantinya, harus ada 2 langkah itu verifikasi itu. Nah, bakal ada bingung antepnya Pak Biman teh. Itu kan ya bakal bingung nanti pas rilis baru itu bakal bingung. Enggak apa-apa. Itu kan strategi pemasaran Bu ya. Nanti aja dijelaskannya. Oke? Nah, dan Bapak dan Ibu itu saja mungkin ya dari kami di Dapodik. Itu pas setengah jam. Ya, pas setengah jam. Yang pada intinya kita mengerucut ke Bapak Ibu, tolong tanggung jawab akan data. Sekali lagi, tanggung jawabnya bukan hanya di sini. Ya, sekarang sudah tidak zaman lagi hanya kuantitas, umat-umat sinkron tiap bulan sinkron. Ya, tetapi kualitas data yang harus Bapak Ibu perhatikan sekarang. Dan selanjutnya, tolong Bapak dan Ibu jangan sampai ada lagi kalau dicek di progresnya hanya sinkron Agustus. Ya, hanya sinkron Agustus. Ya kalau dibuka kita satu-satu panjang Bu sampai ke sore. Cuma kan yang sekarang pemeran pentingnya ada di Arkas. Cuman ini hanya menyampaikan saja, hanya istilahnya mengingatkan Bapak dan Ibu supaya terutama ini baru nih Ibu kasih di daerah selatan. Ya, kami banyak karena memang kami tidak ada sosialisasi sudah kita sampaikan ke buat teman-teman bapak-bapak ibu penilik. Ya, kami juga banyak yang sudah request untuk manggil gitu kan, Pak, Adio Pak, Abik ada ya, udah nanti aja ya.
lihat situasi dulu ya, maksudnya gitu. Tapi ini alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah melangkah ke depan ya, satu langkah untuk Bapak dan Ibu sedikit banyak ya. Tolonglah ya, sekali lagi tolong, karena kami di situ kita tidak bisa mengecek atau mengontrol satu persatu Bu. 2.400 lebih lembaga PAUD itu harus kita kontrol, dan abdi sendiri 2.400 ditambah 315 PKBM itu kita harus kontrol, nggak mungkin Bu ya. Tapi apapun itu yang menjadi permasalahan Bapak dan Ibu, tolong konfirmasi, apalagi yang selatan silahkan WA saja, WhatsApp saja Bu, insya Allah Bu abdi direspon. Balik lagi kami bertanya, siapa yang nggak pernah direspon Bu Abdi? Ya, jadi jangan sampai pas mepet Pak ya dari sekarang lah, apapun itu permasalahannya silahkan Bapak dan Ibu komunikasikan dengan kami. Apa yang kami bisa bantu, insya Allah kita bantu semampu Abdi. Ya, tapi gini, Pak Abdi ngajukan NPWP, Pak nilainya institusi atau Pak pakainya kan, nah itu kita nggak bisa. Ya karena apa gitu bro, pusat. Abi pun yang mengajukan April sampai detik ini belum di-approve oleh pusat. Karena mungkin kemarin saya bertanya ke Pak Wira tadi, ada ijazah yang sekarang lagi pusing-pusingnya di ijazah. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya. Baik Bu dan Ibu, sekali lagi kami berharap terutama untuk kecamatan Cisompe, Cibalong, Pamengkut, Mekar Mukti, Caringin, apalagi? Ya, kita akan cek nanti progres dan kualitas datanya di awal tahun ajaran baru. Ya, nurut tuh. Itu aja. Terutama siswa pastilah kualitas datanya dia siswa mah. Karena POSP. Tapi Sarpras, PTK. Tuh, ya. Oke, Ibu ya, semangat Ibu ya. Sama-sama kita kerjasama. Kita bukan menggurui Bapak dan Ibu. Yang tahu Bapak dan Ibu di Dapodik sekolah Ibu masing-masing Ibu. Ya, kami hanya menyampaikan saja, kita sharing, kita kerjasama, ya. Insya Allah apapun itu yang memang tupoksi Abdi, ya, insya Allah kita akan bantu semampu Abdi. Tetapi Ibu jangan berpikir Abdi teh Google. Apapun itu ditaruhkan ke Abdi. SIM PKB mah. Naon mah yang tidak tupoksi Abdi kan bingung Abdi. Walaupun Abdi tahu bukan ranah Abdi untuk menjawabnya. Ada teman-teman yang memang itu sudah ada tupoksi masing-masing. Gitu Ibu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalau misalnya ada pertanyaan lain sebagainya nanti ajalah kita selesaikan secara adat setelah selesai acara ini Ibu ya. Yuk, supaya efektif. Arkasnya yang betul-betul penting Bapak Ibu silakan simak. Ini apa ya? Tolong manfaatkan oleh Ibu dan Bapak. Pak Widan ini sibuk Pak Bu. Ya, sibuk. Ya, alhamdulillah beliau mau ke Garut, ke selatan demi Bapak dan Ibu. Tolong manfaatkan sebaik-baiknya tolong manfaatkan. Itu aja. Ya, tolong simak semuanya. Mau direkam mangga, mau dicatat mangga, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bu Kasih, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti sesi pertanyaannya ya bersama-sama aja nanti setelah pemateri kedua. Tapi sebelumnya tolong di ruangan ini meskipun udara bebas tidak ada yang merokok. Undangan dari saya tidak ada yang merokok. Sepakat? Buang merokoknya atau keluar dari ruangan ini. Sepakat. Sekali lagi, buang rokoknya atau keluar dari ruangan ini. Saya tidak perlu orang yang tidak perhatian kepada ini, kegiatan ini. Banyak orang lain, banyak lembaga lain yang masih perlu diundang. Sepakat ya? Iya. Tolong yang belakang tidak berkursi tapi bersama semua. Saya juga bertikar tidak di atas. Tolong dibetulkan, bisa diambil lagi, bisa ke depan, lebih ke depan, pakai tikar aja. Saya juga lesehan. Bapak Ibu tolong hargai kita semua ya, kesepakatan kita bersama. Enggak ada orang yang diistimewakan di mata saya, enggak ada.